hati-hati Pak, hati-hati di jalan. Oke Pak, kita lanjut aja Pak. Boleh. Kita lanjut, kita masuk ke sesi tanya jawab. Mungkin kita kasih kesempatan sama teman-teman yang mau bertanya langsung, bisa langsung unmute deh, langsung aja tanya ke Pak Hendra. Ya, boleh silakan. Silakan. Siapa tahu dari presentasi Pak Hendra tadi mungkin ada yang kelewat atau terlalu cepat atau kurang jelas. Kita bisa tanyakan, kita kesempatan untuk ditanyakan langsung kepada Pak Hendra. Boleh, silakan. Ya, kalau memang belum ada, kita sambil bacakan yang ada di kolom chat. Saya sambil lihat Pak. Awal, oke. Selamat malam Pak Wuryanto Nganjuk hadir. Salam kenal, saya Diana. Oke, ini mungkin bisa mulai dari Ibu Diana ya. Oke, Ibu Diana Taylor. Hai, salam kenal, nama saya Diana. Saya mau tanya mengenai full coverage. Tadi dikatakan jika harga koin turun, kita beli lagi. Artinya tidak ada batasan berapa banyak posisi yang dilakukan. Atau apa ada maksimum produk kripto yang mau dibeli? Apakah semua modal kita akan dibelikan koin? Dan apabila SMG, apa ini Pak? SMG TDK. Semoga tidak. Oh, apabila, dan semoga tidak ya. Worst case turun terus. Itu dampaknya dengan modal kita gimana Pak? Terus trading per hari, apa ada batasannya maksimal? Misal per hari maksimal 2 kali trading walaupun market lagi bagus. Wah, ini pertanyaannya banyak dan bagus-bagus Pak. Silakan Pak Indra, mungkin bisa dijawab dulu Pak. Oke, selamat malam Bu Diana. Jadi mau nanya mengenai full coverage, itu sebetulnya bukan full coverage, tapi full average ya. Jadi kita itu menggunakan sistem averaging. Maksudnya sewaktu market turun kita beli berapa kali, dan itu pun bisa disetting. Bisa disetting persentasenya, bisa disetting berapa kali lipatnya ya. Jadi kalau dikatakan harga koin turun kita beli lagi. Ya seperti tadi yang saya jelaskan, kalau marketnya turun 3,5%, kita beli 2 kali lipat. Jadi kita belinya lebih banyak ya dari jumlah dolarnya, dan koinnya dapat lebih banyak daripada yang kita beli pertama gitu. Nah, artinya tidak ada batasan berapa banyak posisi yang dilakukan atau apa ada maksimum produk itu yang mau dibeli. Posisinya itu maksimum sampai 100 layer. Di setting di robot sampai 100 layer. Cuman bisa sampai 100 kedalaman aja. Nggak bisa lebih. Ya, oke. Terus kemudian maksimum produk kripto yang mau dibeli, betul, ada maksimum koin. Karena di Royal Q itu cuman ada 71 koin. Tidak semua koin di Binance masuk di Royal Q, ya. Dan apakah semua modal kita akan diberikan koin? Jawabannya enggak. Kita cuma gunakan antara 3-5% dari capital, itu paling banyak, itu lebih bagus. Kenapa? Karena kita menggunakan money management. Nanti Anda bisa tanya ke sponsor Anda atau orang yang mengundang Anda. Jadi enggak semua modal diberikan koin. Bahkan yang paling aman kita gunakan itu cuma 1% dari capital, atau bahkan 0,5% dari capital. Itu sangat secure, sangat aman untuk uang Anda, untuk koin Anda, untuk aset Anda, karena itu sangat panjang, ya, seperti itu. Dan apabila semoga tidak, memang tidak semua modal akan diberikan koin, worst case turun terus, itu dampak dengan modal kita gimana? Ya modalnya jadi koin, tetap jadi aset. Misalnya turun terus, itu nggak mungkin turun terus sampai 0 tuh nggak mungkin, kecuali harga Bitcoin jadi 0. Itu mungkin. Kalau misalnya nggak ada nilainya itu bisa. Kalau Bitcoin jadi 0, mungkin semua koin habis nggak ada nilainya bisa. Tapi nggak mungkin Bitcoin jadi 0. Masalahnya di situ. Jadi turun terus, nggak apa-apa turun terus, begitu naik, ya Anda akan cuan, akan profit lagi. Karena apa? Anda sudah membuat averaging itu, gitu. Ya, jadi modalnya nggak usah khawatir, nggak mungkin hilang, nggak mungkin habis, karena kita di spot market. Beda kalau di future atau di forex. Itu Anda bisa total loss. Kalau ini enggak, semua masih dalam bentuk aset. Ya, berbentuk koin digital itu teman-teman ya. Jadi Anda nggak perlu khawatir, sama kayak Anda beli rumah. Anda udah beli rumah, masa rumahnya bisa jadi 0 rupiah? Kan enggak kan? Nah, gitu loh. Rumah tetap memiliki nilai. Anda beli emas, emas ini tetap memiliki nilai. Seperti itu. Trading per hari apa ada batasan maksimal? Justru di sini tidak ada batas maksimal. Sekuatnya robot 24 jam bekerja dia. Ya, nggak ada maksimum trading 2 kali seperti yang di luar, yang robot-robot forex itu nggak ada.
kita nggak ada batasan cuman 1% per hari, enggak. Kalau market naik terus di jos sampai sehari untung 5%, 10% itu bisa terjadi. Jadi mantap sekali ya Kak Diana ya. Jadi kalau nanti Anda coba, Anda masuk, Anda melihat marketnya, Anda nanti lama-lama paham. Awalnya mungkin bingung, tapi nanti lama-lama pasti paham ya. Mungkin itu Pak Yes. Darmawan jawaban saya. Mungkin Yes, Kak Diana mungkin oke. ada pertanyaan lagi, Ya, mungkin silakan. ya Bu Diana, semoga menjawab. Mungkin kalau ada yang kurang cocok jawabannya, Ibu bisa bisa buka mic-nya, bisa langsung ditanyakan. Bu Diana, ya semoga menjawab ya Bu. Kita lanjut ya Pak. Ini Ya, boleh silakan. ada yang raise hand Pak. Ada dari Ibu Lina. Ya, Ibu Bu Lina, silakan. raise hand. Ibu Lina silakan Bu. Langsung di unmute aja. Bisa langsung ditanyakan langsung ke Pak Hendra. Saya unmute ya, Bu Lina. Silakan. Di unmute dulu. Ya, sudah Pak. Ya. Ask to unmute ya. Oh, mungkin Ibu Lina belum siap Pak. Ya, sambil menunggu Ibu Lina siap, kita lanjut lagi dari chat. Ini ada Ibu Sinta. Saya mau tanya, tapi nggak tahu apa yang mau ditanya karena masih awam betul. Ya, nggak apa-apa Bu. Diikutin aja dulu pelan-pelan. Nanti sambil pelajari pelan-pelan pasti nanti bisa mengerti Bu. Oke, kita lanjut lagi Pak. Ini ini ada Pak Wuri membantu menjawab. Ikuti saja, akhirnya pasti paham seperti air mengalir. Yes. Terima kasih Pak Wuri TV Channel sudah membantu memberikan jawaban kepada Ibu Sinta. Pak Darmawan, saya izin ke belakang dulu, nanti ada pertanyaan mungkin dibantu handle bentar ya Pak Darmawan ya. Oke Pak Hendra, silakan Pak. Silakan take your time. Ya, kita lanjut lagi. Pertanyaan. Setahu saya Kak Diana, salam sukses, salam cuan ya, salam sukses Pak Uri, salam cuan. Ini dari Pak Gary Forsek, Bandung hadir. Selamat malam, Bandung. Dari dokter ya, terima kasih pencerahannya Pak Hendra dari Pak Dokter Yakubus. Pak Steve lagi di jalan, maaf nggak bisa bicara. Yes, TV DJ Pak. Lanjut. Oke Pak, sip. Ya, ini Bu Lina sepertinya bertanya langsung di chat Pak. Saya bacakan ya Pak. Pak, jadi di dalam Royal Key-nya ada banyak trader yang bisa di-copy ya. Terus kita pilih sendiri tradernya atau diarahkan untuk copy trader yang mana gitu. Silakan Pak, kita bahas dulu. Pertanyaannya bagus banget ya. Di dalam Royal Queue ada banyak trader yang bisa di-copy ya. Terus kita pilih sendiri tradernya atau diarahkan untuk copy trade yang mana gitu. Jadi betul ya, di dalam Royal Queue itu banyak sekali ya untuk trader yang bisa di-copy. Jadi master tradernya itu banyak teman-teman ya. Kalau saya tunjukkan ya teman-teman ya. Ini kebetulan di sini ada Royal Queue. Nah ini teman-teman. Di dalam circle ya, di dalam circle Royal Queue ini banyak sekali teman-teman. Wah, ini les dari $10. Oke. Ya. Kita masuk ke circle ya, teman-teman. Nah, di circle ini banyak sekali, teman-teman. Anda lihat. Bentar. Enggak keluar. Oke. Nah, ini ada circle leaderboard ya, artinya profit list-nya yang paling banyak kelihatan semua. Anda bisa ikut yang mana terserah. Tapi Anda lebih baik konsultasi dulu, tanya kepada orang yang mengundang Anda, teman-teman ya. Di sini banyak sekali, teman-teman. Jadi Anda bisa lihat ada Trader BR, JD Winner, Real Sultan, iBot, Risk Divide, Crypto, Calf Avenger. Ini adalah mereka yang sudah profitnya di atas $1.000. Mereka membuat sistem, membuat strategi untuk Anda bisa ikut cuan dengan mereka. Seperti itu ya. Popularity, ya ini yang populer, QQ Circle, Auto Sultan, iBot, Trade BR. Nah ini yang populer ya. Kebetulan saya sendiri lagi bikin copy trade ya. Copy trade-nya namanya Top Profit teman-teman ya. Jadi kalau Anda dilihat di sini ya, coba saya search dulu ya di sini. Saya search ya Top Profit. Top Profit ini circle anti badai teman-teman, di mana dia bisa mengover sangat dalam ya. Top Profit seperti ini.
Nah, di top profit ini teman-teman, Anda bisa lihat bahwa di sini itu tergantung dari first buy amount-nya Anda berapa. Nah, itu semua bisa. Sama di Auto Sultan juga ada, di QQ Circle juga ada. Mereka ini semua ada apa namanya? Ada money management-nya. Ini mungkin nggak agak slow ini ya. Simor ya. Yes, jaringan Pak sepertinya. Jaringan ya mungkin ya. Iya. Ini saya apply to join dulu. Nah, ini. Nah, Oke, ini harusnya saya masuk ke Telegram-nya aja coba nih. Bentar. Ini nggak keluar ya. Saya masuk ke Telegram dulu. Telegram, kebetulan saya masuk ke topik. Bentar. Saya search. Nggak keluar ya di sini ya. Bentar. ya kadang masalah jaringan juga bisa bikin Betul. delay Pak. Betul, ini kadang-kadang masalah jaringan ini. Iya. Nah, ini teman-teman. Oke. Nah, kalau di sini kelihatan nih teman-teman. Oke. Nah, ini ada first buy amount 10. Nah, ini kita bisa lihat teman-teman kalau di sini itu trader banyak. Kemudian saya juga ikut beberapa circle teman-teman. Jadi saya itu mempelajari ya circle itu seperti apa. Kalau ini kita lihat di sini teman-teman ada sideways trading capital in USDT yang tengah itu $350. Jadi posisi kalau lagi sideways atau posisi lagi market naik, itu Anda cukup sediakan $350 di sini teman-teman. Ya. Dan first buy amount-nya cuma $10 untuk satu koin. Ya, tapi kalau udah bearish Anda harus siapkan $500, kalau super bearish Anda siapkan $1.000. Nah, ini salah satunya copy trade. Nggak hanya ini teman-teman, banyak sekali di sini ada yang namanya Auto Sultan. Nah, Auto Sultan. Nah, ini ada Auto Sultan, ada Real Sultan, teman-teman. Nah, Auto Sultan ini juga bisa diikuti juga. Jadi Anda terserah, Anda tinggal mau ikut yang mana, Anda coba cek-cek aja, ya. Seperti ini, Auto Sultan, bentar. Saya lihatkan first buy amount-nya. Jadi biasanya, ini ada tabelnya ini, tabel Real Sultan. Kalau Real Sultan ini lebih edan. Karena apa? Sedia $2.000, cuma main $10, 0,5% dari capital. Jadi ini high risk, high return. Jadi dia itu akan tiktok terus seperti itu, teman-teman, ya. Seperti itu. Jadi banyak sekali yang bisa diikuti. Jadi kita bisa belajar sama-sama, teman-teman, di Royal Q ini, ya. Di Royal Q ini ada banyak sekali daripada circle Anda bisa ikuti. Tapi Anda tanya dulu, Anda cek-cek dulu dengan sponsor Anda. Biasanya sponsor Anda itu sudah pengalaman, ya, dari copy trade seperti ini, ya. Jadi banyak trader yang bisa di-copy benar. Kita pilih sendiri tradernya bisa, atau diarahkan ke copy trader. Biasanya awal-awal diarahkan ke copy trade dulu, supaya Anda coba dulu. Nanti kalau Anda sudah mengerti bagaimana cara settingnya, Anda bisa setting dengan sesuai yang Anda mau. Cuman itu aja sih. Ya mungkin ini ya sekilas ya mengenai copy trade. Jadi teman-teman, ini kelebihannya nggak ada di mana-mana teman-teman. Kenapa? Royal Q yang pertama kali memulai. Ya, ada beberapa robot yang mencoba meniru, tapi ya jujur aja, kalau di Royal Q ini benar-benar sudah mendunia terlebih dahulu ya. Ya seperti Anda tahu ya, kalau misalnya minuman kemasan pertama kali ya orang ngomongnya Aqua, gitu ya kan, betul ya? Ya kan, walaupun klub ngomongnya Aqua, betul ya? Yes. Jika odol semua ngomongnya Pepsodent, walaupun mereknya Citaden. Nah, seperti itu. Jadi Anda perlu tahu bahwa kita ini yang terdepan, Royal Q ya. Jadi ini mungkin ya sekilas ya yang mengenai ini, mungkin ini yang bisa saya bantu ya teman-teman ya untuk penjelasannya. Jadi itu ya untuk Kak Lina ya. Nanti tanya ke sponsornya mau yang mana, biasanya diarahkan dulu nih. Kalau biasanya capitalnya nggak banyak, biasanya coba dulu nih QQ Circle $150. Tapi kalau capitalnya sudah ada, coba mau pakai Auto Sultan atau mau pakai Top Profit yang anti badai atau mau pakai Kogaku AI juga bisa. Nah, seperti itu. Ya. Mungkin itu ya Pak Darmawan. Yes, betul sekali Pak. Jadi saya tambahin sedikit, mungkin bisa pertimbangannya bisa dari modal yang mulainya berapa, terus dari kitanya juga gitu, istilahnya stylenya tuh apakah agresif atau moderat gitu. Jadi bisa dimulai dari situ karena copy trade-nya itu macam-macam ya Pak ya. Ada yang high risk, high return, ada juga yang anti badai gitu. Jadi macam-macam ya. Jadi bisa dimulai dari kita gitu Pak. Yang tradernya gitu. Ya, tambahan sedikit. Ya, Bu Lina, semoga bisa menjawab jawaban dari Pak Hendra tadi ya. Kalau memang masih belum
terjawab, bisa nanti di unmute, bisa tanyakan lagi ke Pak Hendra. Ya. Kita lanjut, Pak. Ini ada dari Pak Nirwan. Menurut para master trading di Royal Key, bagus mana untuk cuan yang lebih besar yang kita gunakan? Apakah setting manual atau copy trade? Mohon pencerahannya, Pak. Terima kasih. Oke, pertanyaannya bagus, Pak. Jadi kalau saya, Pak, saya tuh nggak milih cuan lebih besar karena cuan itu dari market. Jadi kenapa kok saya nggak milih cuan lebih besar? Karena saya udah banyak belajar gitu. Milih cuan lebih besar, tapi floatingnya besar, itu percuma, Pak. Anda akan nunggu waktu lama, betul ya? Mendingan saya floatingnya kecil, ya, cuannya mengikuti daripada cuannya besar tapi floatingnya besar. Dan floatingnya besar artinya apa? Kita nggak siap capital. Kita diarahkan untuk mikir cuan terus, tapi nggak mikirkan untuk nggak terlalu lama. Cuannya banyak tapi nyangkutnya lama. Ini nggak enak, Pak. Betul ya? Yes. Jadi lebih enak kita floatingnya sedikit tapi cuannya nanti mengikuti. Itu nanti secara otomatis, Pak, kalau cuan. Karena apa? Cuan kita, untung kita itu ditentukan oleh market. Ya kan? Dan dari berapa kali perkaliannya itu, Pak. Makanya di Royal Q kalau sedia capital lebih, itu lebih enak. Dan kita kalau pilihan koinnya lebih banyak juga lebih enak. Kenapa? Karena kalau pilihan koinnya lebih banyak, misalnya nih 2 koin nggak jalan, koin yang lain jalan, kan enak, Pak. Karena nggak semua koin jalan. Tapi kalau misalnya ternyata Anda cuma pilih 1 koin, pas koinnya ini nggak jalan, ya Anda nikmati aja. Mungkin profitnya dikit. Nah, seperti itu kan. Tapi kalau koinnya banyak, itu lebih oke, Pak. Menurut saya, karena saya ini tes-tes terus, Pak. Tes strategi lah, tes ini pakai inilah, tes pakai inilah. Nah, seperti itu. Dan akhirnya ya, menurut saya, koin yang lebih banyak itu bergeraknya bisa gantian gitu. Ya, coba kembali kepada Anda sendiri. Anda konsultasi dulu kepada sponsor Anda. Jangan mengambil konsultasi dari saya, dari atas panggung, jangan. Ya, karena apa? Yang tahu kondisi daripada Anda itu sponsor Anda, Pak, yang mengajak Anda. Jadi Anda perlu konsultasi, perlu ngobrol sama heart to heart dengan mereka. Ini enaknya gimana? Konsultasi terus, Pak. Mungkin itu ya. Jadi kalau saya lebih suka cuan nggak terlalu besar banget, ya, tapi stabil, ya kan? Daripada cuannya banyak tapi nyangkut. Kalau saya kembali ke Anda masing-masing. Jadi ini semua pilihan di tangan Anda, gitu ya. Nah, dan untuk menggunakan setting manual atau copy trade, kalau Anda nggak ngerti caranya setting manual, Anda pakai copy trade dulu. Boleh juga sewaktu awal pertama pakai separuh copy trade, separuh belajar manual. Boleh. Jadi semakin Anda ngerti settingannya, semakin kecil risikonya Anda untuk floatingnya lama. Itu aja. Jadi semakin Anda punya knowledge, semakin Anda itu bisa tahu kondisi-kondisi seperti apa yang perlu Anda lakukan. Itu ya. Mungkin itu Pak Darmawan jawaban untuk Pak Nirwan ya. Mungkin itu Pak Nirwan. Yes, setuju Pak. Ya, jadi sambil belajar, sambil ikutin copy trade dulu. Nanti kalau udah expert, malah bikin copy trade nih nanti Pak Nirwan. Betul, nanti Anda bisa bikin copy trade. Oh iya, satu hal, kalau Anda punya copy trade, Anda nanti bisa charge orang yang ikut copy trade Anda. Charge 1% atau charge 0,5%, boleh Pak. Ya kayak saya, buat copy trade, saya charge 1%, tapi mereka willing ikut karena copy trade-nya bagus, ya kan? Otomatis bikin low floating, wah seneng mereka gitu. Jadi mereka hatinya tenang, tinggal siapkan capital aja, gitu kan? Betul Pak, setuju Pak. Ya. Oke Pak, kayaknya ini sudah banyak pertanyaan nih Pak. Kita lanjut Pak. Banyak ini Pak. Dari Pak Gandhi Pak. Tanya, cara untuk mengetahui koin yang kita klik itu posisi jual atau beli di mana Pak? Nah ini sedikit teknis Pak Indra. Oke, cara untuk mengetahui koin yang kita klik posisi jual atau beli itu biasanya ada di sini Pak. Ini saya share ya. Oke, saya share di sini. Nah biasanya ada di news ini Pak. Kelihatan order message. Kelihatan dia jual beli di sini. Ini sell BNB ya teman-teman ya. Ini sell, posisi sell. Nah ini ada posisi beli juga di seperti ini. Jadi kita tahu posisinya seperti ini, dan juga kita bisa lihat dari revenue detail. Setiap revenue detail di sini, setiap profit ini akan menunjukkan ada nomor order dari Binance. Ya, jadi kita bisa lihat nih seperti ini order ini, Anda bisa cross check sama Binance. Jadi keunikan Robot Royal Key ini dia semua history transaksinya jelas. Jadi Anda bisa cross check nih dengan Binance-nya Anda. Nah ini profitnya sekian, sold dari profit BNB. Setiap dia jual kelihatan profitnya teman-teman. Dan juga kelihatan di sini untuk potongan daripada
asetnya ini. Fuel fee. Nah, ini kelihatan teman-teman. Fuel fee. Kalau Anda ikut strategi, ya Anda akan kena namanya strategi fee. Ya, yang mungkin tadi 1% dan sebagainya itu fuel fee seperti ini. Coba ya yang satunya, bentar. Royalty ada 2 di sini. Oke. Yang royalty ini yang lama ya teman-teman. Oke. Oke, ternyata nggak bisa dibuka. Oke, nggak bisa dibuka yang lama. Nah, Minta update itu, Pak. Ya, belum harus diupdate. Iya. Oke. Nah, caranya mengetahui seperti itu. Simpel, Pak. Jadi nanti Anda bisa coba-coba, Anda bisa masuk, Anda bisa coba sendiri, Anda bisa lihat seperti itu, ya. Nah, itu, Pak. Nah, oke. Yes. Ya, jadi semuanya tercatat di revenue ya, Pak Gandhi. Nanti bisa cek di revenue, di situ ada posisi jual atau belinya, gitu loh, tercatat. Oke, semoga Pak Gandhi bisa mendapatkan jawaban dari Pak Hendra. Ya. Kita lanjut ya, Pak. Boleh, silakan. Ya, ini sepertinya Ibu Diana ini mengucapkan terima kasih atas penjelasannya Pak Hendra. Maaf, saya belum bisa buka mic karena di Bali sudah malam, anak-anak sudah tidur mengenai pembelian koin apa. Ada yang memberikan arahan mengenai pembelian koin keputus. Ya, mengenai pembelian koin, apakah ada yang memberikan arahan? Saya masih awam mengenai kripto karena jujur saya main trading di forex manual dan robot juga, Pak. Seperti Ya. itu. Terima kasih. Ya. Ya, saya tadi tahu kalau beliau ini pasti main forex juga main robot karena dari pertanyaannya kelihatan. Tapi mengenai pembelian koin apa ada yang memberikan arahan? Nah, itu Anda bisa belajar untuk koin apa yang mau diambil. Anda bisa tanya ke sponsor Anda dan Anda mulai cari-cari edukasi mengenai koin-koin ini. Nah, itu nanti Anda bisa belajar. Ya, jadi ada yang memberikan arahan, mungkin sponsor Anda bisa memberikan arahan, tapi kalau copy trade itu nanti bakal akan dipilihkan oleh langsung Royal Q, dipilihkan koin-koinnya secara otomatis kalau copy trade, ya. Ya, oke, sip. Jadi sedikit tambahan, Ibu, kalau untuk kripto marketplace-nya di apa ya Pak, coinmarketcap.com itu biasa ya, itu ada top 10, top 15 itu koin-koin apa namanya ya, koin-koin recommend, koin-koin aset gitu. Oke Pak, kita lanjut lagi Pak. Ya. Oke, Bu Diana sudah, sekarang Pak Rudi. Pak Rudi mau tanya nilai beli terkecil berapa rupiah? Terima kasih. Ya, Silakan, Pak. nilai beli terkecil adalah $10, Pak. Jadi kalau misalnya nanti Anda kelihatan sebuah copy trade, ya, nanti copy trade itu di margin configuration-nya, contohnya dia tulis di sini 0,5, ya, itu akan terbeli juga $10. Paham ya? Kenapa? Karena minimum beli di Binance adalah $10. Kalau dia set 0,25, 0,2 atau 0,25 sama Pak, akan terbeli minimum $10. Jadi biasanya yang copy trade set 0,5 seperti ini 0,5 ini biasanya minimum first buy amount di $20. Jadi separuhnya $10. Kalau Anda first buy amount-nya di sini di set $10, maka tetap apabila posisinya seperti ini akan membeli $10. Jadi minimum tuh beli itu satu kali time $10, Pak. Mungkin bisa dipahami ya. Jadi nilai beli terkecil itu $10, walaupun ditulis 0,5 tetap akan terbeli $10. Itu ya Pak Rudi ya. Mungkin yes, itu jadi saya. Ya, jadi yang ditanyakan itu berapa rupiah, berarti sekitar 14.300 ya Pak ya. Ya. Sorry Pak. Yo, 140 $10 itu berapa Pak? $10. $1-nya 14.000. 140.000. Ya, 140.000. Nah, saya jadi bingung ini Pak. Ya, oke. Jadi nilai terkecilnya itu minimal Rp140.000. Ya Pak ya, Pak Rudi ya. Oke, kita lanjut Pak. Pak Sudarta, kalau enggak setting lagi apa bisa hanya memakai settingan dari Royal Key? Apa aja kelebihan dan kekurangan dari settingan standar, maksudnya ini Pak ya, settingan standar Royal Key? Saya langsung bukakan ini Pak, saya tahu pertanyaannya kan saya baca. Iya. Jadi gini Pak, kalau enggak setting lagi bisa Pak, karena Royal Key ini memiliki settingan default pabrik. Seperti ini settingan default Pak.
Artinya whole position take profit ratio 1,3%, sewaktu turun callback-nya 0,3%, buy in callback 0,5, sub position TP callback 0,3, ini standar, Pak. First buy amount-nya $10, ini standar. Dan margin configuration-nya seperti ini, Pak. 3,5%, beli 2 kali lipat, 4%, 4 kali lipat, 4,5%, 8 kali lipat. Bisa Pak pakai ini, karena ini adalah sebetulnya standar daripada company. Mengikuti grafik Fibonacci. Ya, jadi Anda mau ikuti ini nggak apa-apa, Pak. Cuman biasanya take profit-nya agak lama, Pak, karena dia 1,3% harus nunggu 0,3% dulu turun. Ya kan? Jadi mungkin ini take profit ratio-nya bisa dirubah, margin configuration-nya juga sama, Pak. Biasanya nunggu marketnya turun itu juga kadang agak lama. Seperti itu. Tapi kalau Bapak mau coba juga monggo, silakan boleh. Tapi kalau kita sudah biasa utak-utak ini, Pak. Sudah biasa ganti-ganti ini, ya kan? Jadi kita sudah paham sih, Pak, artinya masing-masing itu seperti apa. Jadi nanti ada sesi khusus yang menjelaskan fungsi-fungsi dari trade setting ini, Pak. Mungkin nanti bisa, Pak, belajar, Pak, ya. Bisa. Kelebihan dan kekurangannya itu, Pak. Kelebihannya, dia itu ikut Fibonacci. Kalau kesentuh dan dapat jualnya pas marketnya tinggi, ya untungnya juga lumayan. Kekurangannya kadang agak lama, Pak. Ya, dari settingan itu. Itu mungkin Pak Siddhartha. Yang saya tahu seperti itu sih. Saya lebih suka memakai yang lebih banyak sekali TikTok-TikToknya sehingga terjadi banyak sekali penjualan, gitu ya. Karena kalau penjualannya dikit, otomatis biasanya cuan kita besar tapi lama. Kalau pakai yang TikTok itu untungnya kecil-kecil tapi sering gitu loh Pak Siddhartha, gitu ya. Ya, betul sekali Pak, setuju Pak. Jadi kalau di settingan standar royalty ini juga kayaknya harus modalnya harus lumayan besar ya Pak Hendra ya. Betul. Ya, karena totalnya itu sekitar mau $2.500-an untuk sampai ke call ke 7 itu ya. Betul Pak. Ya. Ini dari tadi sebentar saya lihat dulu Pak Kartawijaya open mic nih, apa mau bertanya langsung Pak Kartawijaya, silakan Pak. Ya, mau nanya nih, Boleh ya, Pak Kartawijaya, silakan. Saya kan baru gabung nih Pak sekitar 3 minggu ya. Wah, selamat bergabung Pak. Ya. Ya kan saya pakai beli koin yang 200 yang satu koin yang $225. Pak, maaf Pak, suaranya agak geremeng tadi nggak dengar saya Pak, mungkin bisa lebih jelas. Diulang aja Pak. Saya baru gabung ya Pak ya, modalnya yang $225 ya. Modalnya 225 ya Pak ya. 120-nya kan buat jalanin beli robotnya. Nah yang $100-nya itu modal kita Pak ya. Oke, modalnya jadi cuma $100 ya Pak ya, capitalnya cuma ya, $100 jalanin, ya. Ini capitalnya Anda ya Pak ya. Oke, lanjut Pak. Iya. Nah, yang koin kita dapat itu Pak cuma satu Pak. Apa kalau misal kita mau beli koin lagi, apa kita harus top up lagi atau gimana Pak? Nah betul Pak. Karena gini Pak, kalau $100 ini sangat minim Pak money manajemennya. Yang kita sarankan tuh money management kalau kita pakai QQ Circle itu $150 loh Pak untuk satu koin. Untuk satu koin ini sangat mepet Pak. Saya ngomong apa adanya ya Pak ya sama Anda. Jadi supaya Anda tahu money management. Kenapa Pak? Kalau bayangkan ini pertama kali FBA first buy amount itu $10. Nah begitu turun market 3,5%, contoh yang standar ya, dia beli 2 kali Pak. Jadi dia udah beli $20. Terus market turun 4%. Dia beli $40 Pak. Ini sudah makan berapa? 40, 60, $70 Pak. Begitu market turun lagi di sini 5%, di sini kan harus belinya kan $80. Ini sudah nggak mampu loh Pak. Paham ya maksudnya? Berarti karena di sini tuh sudah menghabiskan $70. Betul Pak. Di sini udah nggak mampu, jadi Anda cuma mampu di sini Pak. Cuma 2 layer. Layer pertama, layer kedua, sewaktu market turun. Setelah itu nyangkut Pak. Floating loss. Karena market turun. Itu artinya modal kita hilang atau gimana? Apa nggak hilang Pak, modalnya nggak hilang, berbentuk koin Pak. Kedua itu ya? Ya berbentuk koin, tapi kan marketnya lagi turun Pak, jadi cuma bisa menunggu Pak, gitu loh. Menunggu berarti menunggu naik baru dia jual. Iya betul Pak, nggak hilang Pak. Kelebihannya di sini tuh itu Pak. Koin kita hilang, enggak. Dolarnya berbentuk koin. Jadi mungkin dari aset itu yang tadi $100 Pak, mungkin jadi $90. Mungkin gitu loh Pak. Karena market turun Pak. Tapi nanti kalau market naik, dijual, untung Pak. Saya mikir kalau kan saya punya
3 layer lah ya. Oke, 3 Ternyata layer ya? turunnya lebih dari berapa layer gitu kan. Saya kira Iya. habis gitu. Oh, Mungkin enggak, Pak. Enggak oh, mungkin iya, habis, Pak. Tetap ada nilainya. ada ya. Kalau turun Berarti stuck 50% gitu ya, kalau artinya $100 tinggal $50 toh, Pak. Bener toh kalau turun 50%. Ini aja Iya. jarang loh, Pak, turun 50%. Iya. Ya kan? Jadi tetap punya nilai, Pak. Punya value. Bukan nggak punya nilai. Gitu loh, Pak Karta. Jadi Anda nggak usah khawatir aset Anda hilang. Enggak, Pak. Hanya Oke. dolar Anda jadi koin. Koin ini nilainya turun. Sama kayak Anda beli emas, emasnya pasarannya turun. Anda kan tetap pegang emas, Pak. Betul ya? Iya. Nanti Oh, kalau iya. harganya emasnya naik, Anda jual, Anda untung. Ini cuman profit yang tertunda. Floating itu namanya profit yang tertunda. Cuan yang tertunda. Gitu aja, Pak. Ya. Iya. Jadi simpelnya seperti itu. Nah, kalau 150 pakai settingannya QQ Circle, mungkin dia bisa sampai settingan ke 15 karena dia ini settingnya 1 1 1 1 1 gini, Pak. Nah, ini Oh, iya. persentasenya berapa? Layarnya. Tapi tetap floating. Ya, makanya tergantung kembali ke capital masing-masing, strategi masing-masing. Nah, itu nanti belajar sama sponsornya, Pak. Gitu, Pak. Oke. Ya. Oke. Gitu. Jadi memang 100 memang sangat minim, Pak. Dan juga hanya bisa di satu koin. Gitu, Pak. Kalau pas koinnya pas gerak, ya untung, Pak. Tapi kadang kan ada koinnya nggak bergerak, Pak. Maksudnya cuma di situ-situ aja, ya nggak terlalu naik, nggak terlalu Iya. turun. Mau naik 1% ya kadang nggak naik 1% terus turun lagi, nggak sampai 1%. Kan kadang-kadang kayak galau gitu, Pak, koinnya. Nah, kalau pas kena koin galau, Pak, ya ini, Pak, kadang-kadang kita bisa seharian tuh nggak dapat profit itu bisa, Pak. Makanya kita Iya nggak sih. pernah janjikan apa-apa kepada market gitu, karena tergantung market, tergantung pilihan koin. Tapi kalau Bapak ketemu pas koinnya kayak kemarin Shiba Inu, Pak, waduh, TikTok sehari dari $100 bisa naik jadi $135, Pak, kalau pas kena Shiba Inu, betul ya? Iya. Nah gitu, Pak. Jadi tergantung koin pilihannya, marketnya apa, pas jalan apa enggak, faktornya banyak. Jadi jujur aja, Pak, di Royal Q ini saya belajar banyak banget, dan saya terus belajar, Pak. Seperti itu. Nanti kalau Bapak nanti ikut belajar, lama-lama jadi pinter, Pak. Gitu, Pak, ya. Ya, amin. Ya, amin, Pak. Semoga bisa cuan. Nah, saran saya, kalau Anda nggak punya capital, Pak, mulai ngajak teman-teman, Pak. Nggak apa-apa, contohnya satu koin ini $100, nggak apa-apa, Pak. Anda kerjakan affiliate-nya. Minta bantu sponsor Anda untuk jelaskan tentang Royal Q. Kalau banyak yang join, Anda kan dapat dolar, Pak. Dolar bisa untuk capital trading. Nah, mantap, Pak. Gitu ya. Iya. Oke ya, Pak, ya. Semoga sukses Pak. ya, Pak. Kita doakan sama-sama, Pak. Sukses selalu, Ya. Pak. Selalu ya, Pak. Semoga Iya. sukses. Ya, Pak. Iya, Pak Indra. Saya kirain cuma orang aja yang bisa galau, Pak. Ternyata koin juga bisa galau ya, Pak. Ada, Pak, koin galau gitu terus, Pak. Ada. Ada ya, Pak, ya? Ada, Ya, Pak, ya, betul. Oke, Pak. Kita lanjut lagi, Pak. Banyak Boleh. pertanyaannya ini. Ini dari Pak Rido, Pak. Pak Rido Realitus Zega. Oke. Di Royal Key, dana kita simpan di Binance. Aduh, sebentar, Pak. Sekali ini Bapak stop share screen-nya lari, Pak. Mana tadi ya, Pak? Di Royal Q, dana kita disimpan di Binance. Bagaimana Royal Q bisa tradingkan koin kita di Binance? Itu, Pak. Bagaimana Royal Key bisa tradingkan? Oke. Jadi gini, Pak, tadi saya jelaskan ya, ini kita tunjukkan di screen ya, Pak, ya, bahwa Royal Q ini connect API, Pak, Application Programming Interface. Jadi kalau kita masuk ke Binance, Pak, ini ya, ini di Binance, Pak, ya, ini saya tunjukkan di Binance. Kita masuk ke sini, ke More, ya, Pak. Oke, kita masuk ke More, kita pencet ya More ya. Kemudian kita masuk ke API Management, sini, Pak. Ini API Management, oke? Ya, di API Management kita klik, Pak. Nah, kita koneksikan dengan yang namanya API Management ini, Pak. Saya pencet ini nggak apa-apa, secret key-nya nggak kelihatan. Nah, di sini ya kita koneksi API dengan namanya Enable Spot dan Margin Trading. Tapi tidak pernah kita aktifkan Enable Withdrawal. Ini tidak pernah. Ya, karena robot kalau diaktifkan Enable Withdrawal, robot bisa menarik uang kita, tapi tidak kita izinkan. Jadi kita koneksinya menggunakan koneksi API, koneksi ini, teman-teman. Nah, kok bisa seperti ini? Di Royal Q ada, teman-teman. Nah, ini kelihatan ya, API key-nya T92 ya. Kita lihat di Royal Q. Nah, ini kita connect API binding di sini, teman-teman. Oke, bound. Nah, ini T92 kelihatan ya API key-nya ya. Nah, ini terkoneksi, teman-teman.
Jadi fungsi API ini adalah mengoneksikan seperti itu. Ya kan? Sehingga dia bisa mentradingkan koin kita di Binance, teman-teman. Nah, ini kelihatan ya. New buy Binance Matic USDT. Dia itu akan di sini kelihatan, teman-teman. Dia buy di berapa itu kelihatan. Dia sell di berapa kelihatan. Nah, ini kebetulan oke. Revenue detail. Nah, ini kelihatan teman-teman sehari. Oh iya, ini menggunakan stop profit ya, anti badai ya. Capitalnya 14.000 US dollar, Hampir 200 juta, tapi sehari kemarin hampir dapat 200. Puas, $300. Ini kemarin itu profitnya 302. Ini sudah 2% lebih. Hampir 2%. Hampir 2%. Sehari profitnya seperti itu. Ya, ini barusan masuk. Nah, hari ini pun sudah $197. Padahal modalnya kan 14.000. Ya, ini seperti ini. Oke. Bagaimana Royal Q bisa tradingan koin kita di Binance? Ini teman-teman kelihatan di sini. Dia mentradingkan, kita kalau lihat dimasuk ke wallet ya, wallet. Oke. Kita masuk ke spot. Nah, ini dia tradingkan, dia membeli USDT di sini, teman-teman. Dari USDT ini dia dibelikan koin. USDT ini bisa berkurang, bisa nambah. Dan koin-koin kita di sini bisa berkurang, bisa nambah, teman-teman. Ya, nah koin-koin ini yang berupa aset kita, ada Theta, AVAX, ini koin-koin ini aset-aset kita semua, teman-teman. Ya kan? Cake, ini aset kita. Jadi dia tugasnya apa? Tugas robot ini membeli USDT, kita dapat koin. Nah, koin ini berupa aset kita, seperti itu. Ya kan? Nah, ini kok bisa kelihatan ya USDT-nya 7234. Kalau kita refresh di sini, teman-teman, di kuantitatif, nah ini belum, nah 7234 kelihatan ya, sama ya. Ini. Ya, karena sudah terkoneksi. Ada 7.000, jadi dari 14.000 masih terpakai sekitar 6.800 capitalnya. Ya kan? Kenapa seperti itu? Ada beberapa koin yang saya stop. Saya biarin seperti Shiba ini supaya nggak ngambil lagi dia. Saya stop margin call, nggak apa-apa, itu bebas. Kita bisa stop margin call. Nanti kalau naik, dia otomatis dia jual sendiri. Seperti itu. Jadi kita berhak untuk di sini. Ini padahal semua pakai copy trade, teman-teman. Kalau copy trade nanti di sini kelihatan di aset. Nah, kalau kita cuan kepotong strategi fee, ya seperti itu. Royal Q bisa trading kan karena ada yang namanya API management, API binding ini, teman-teman. Jadi ini kayak jembatan yang menghubungkan Royal Q dengan Binance. Jadi ini real trading, teman-teman. Ya, oke, mungkin itu ya jawaban saya untuk Pak Rido ya. Oke, Pak Rido, semoga menjawab, Pak. Jadi kita memberikan izin kepada Royal Q untuk membaca dan trading di spot aja, tidak boleh narik uang kita, Pak. Jadi aman, ya. Pak ya. Oke, Pak, kita lanjut lagi, Pak. Banyak sekali pertanyaan dari teman-teman nih, sangat antusias malam hari ini, Pak. Wah, malam hari ini banyak pertanyaan luar biasa. Iya, banyak sekali, Pak. Ya, ini ada Ibu Diana lagi nih. Ibu Diana Taylor, satu hal lagi, Pak. Royal Q sudah berjalan berapa lama? Dan asal Royal Q dari mana ini? Mungkin di awal sudah dijelaskan, tapi saya telah join. Itu saja. Terima kasih, Pak. Silakan, Pak Indra. Ya, Royal Q berjalan berapa lama? Royal Q ini sudah dites dulu selama 3 tahun ya, teman-teman ya, di offline. Jadi ini Royal Q ini adalah perusahaan software yang asalnya dari Shenzhen, China. Ya kan? 3 tahun dites secara offline, ya, asalnya dari Shenzhen, China, terus kemudian dia launch di App Store. Jadi dia ini sebuah perusahaan software, teman-teman ya. Seperti itu. Cuman itu aja. Jadi sampai sekarang udah berkembang di seluruh dunia dan terakhir dia ada register kantor di California. Katanya juga ada kantor di Singapura. Yang saya dengar nanti bakalan seluruh V4 di seluruh dunia akan diundang ke tempatnya Royal Q. Jadi di situ nanti baru dibukakan, Pak. Nah, sementara saya masih V3, Pak Darmawan masih V3. Kita kejar sama-sama Pak V4. Nanti supaya kita bisa ke kantor Royal Q, ketemu sama ownernya, kita bisa foto-foto, bisa tunjukkan ke Anda gitu. Kalau sekarang kita masih V3, Pak. Kita masih kejar untuk V4. Ya, ini rupanya masih ada ditunda, mungkin sampai tahun depan, tapi nanti kita akan bongkar semua seperti itu. Karena Royal Q ini sebetulnya nggak ada perlu yang ditutupi, cuman memang kita belum tahu informasinya. Itu ya, Kak Diana ya. Oke? Oke, sip. Oke, Kak Diana, kita lanjut lagi. Ini Pak Sudarta tadi kita ya, kelebihan dan kekurangan dari hitungan Royal Q. Sudah ini Pak tadi. Ya, oke. Sama pertanyaannya. Pak Angger, Pak. Pak, yang set Royal Q untuk $150 nggak ada buat para pemula? Ada, Pak. Ada. Anda bisa ikuti copy trade
QQ Circle, Pak. QQ Circle itu bisa 150. CryptoCalf juga bisa ya, 100 bisa deh. Yang CryptoCalf. apa, Pak? CryptoCalf. Oh ya, CryptoCalf juga bisa, betul. Ya, CryptoCalf juga bisa. 100 bisa itu. 100 juga bisa, ya, betul. Oke. Ya, oke Pak Anggar, nanti bisa coba search di circle-nya itu bisa di CryptoCalf atau di Circle itu bisa modal 150 ya Pak ya. Ya. Kita lanjut lagi. Ini ada Suaranya kok kresek-kresek ya Pak Darmawan ya? Pak Darmawan ada kresek-kresek gitu. Sebentar Pak. Dulu. Tes. Gimana Pak? Sudah Nah, lebih. ini udah jelas. Oke. Oke, sip. Oh ya, ini dari Pak Anton Balikpapan Pak. Kalau sudah ikut copy trade, apakah bisa juga setting manual sendiri sekaligus atau copy trade-nya di off-kan dulu? Ayo Pak, silakan. Jawabannya untuk Pak Anton, jawabannya bisa Pak setting manual sendiri, koin lain dijalankan sendiri. Cuman ingat Pak, harus sedia capital ya Pak ya, karena kan ada nambah koin ya Pak ya. Bisa. Jadi nggak ada masalah Pak. Copy trade-nya di off-kan nggak perlu, nggak apa-apa Pak. Ya kan? Mau di off-kan juga nggak apa-apa. Bebas, bisa semuanya Pak. Seperti ada yang tanyakan, itu semua bisa. Bebas Pak, mungkin tanyakan nanti ke sponsornya juga ya. Nanti duduk sama-sama sama sponsornya, diutik-utik sama-sama. Oh ini gini gitu ya. Oke. Ya betul sekali. Ya penting itu money manajemennya ya Pak Anton. Kalau mau copy trade sama setting sendiri manual, berarti kan ada dua strategi yang dimainkan. Berarti juga harus diperhatikan juga di money management ya mungkin Pak Endra ya. Ya jadi betul. Supaya ketika market lagi bearish masih tercover gitu loh keduanya. Ya. Yes, oke, kita lanjut Pak. Dari Pak Karim, apakah ada fee buat copy trader? Nah, ini Pak. Ini silakan Pak. Jadi untuk copy trade itu ada fee Pak. Fee-nya bervariasi mulai dari 0,5 sampai 5%. Tapi biasanya sekarang yang 5% pasti nggak laku Pak. Ya kan? Ya, betul. Paling maksimal biasanya yang oke lah 1% Pak. Ya kan? Ada yang 0,5%, ada yang free juga ada. Biasanya malah yang free juga ada. Anda boleh pilih Pak. Anda bisa lihat di copy trade masing-masing mereka fee-nya berapa seperti itu. Gitu. Jadi bebas Pak. Pokoknya Anda tahu kurang lebih fee-nya antara 0,5 sampai 1% yang bisa diambil Pak. Itu ada fee Pak, betul. Karena mereka ya, kan ada fee Pak. Yang setting-setting kan. Oke. Ya, ada fee Pak ya. Jadi 0,5 sampai 1% Pak Karim. Ini adalah untuk strategi, fee strateginya buat trader. Ya Pak, kita lanjut ini dari Adila Pak. Mau tanya, saya sudah ikut, tapi saya gaptek. Yang saya mau tanya, modalnya store yang aku punya tidak ada naiknya. Apakah profitnya otomatis masuk ke dalam akun? Silakan Pak Endra. Mau tanya, saya sudah ikut tapi gaptek. Sudah ikut. Yang saya mau tanya, modal store yang aku punya tidak ada naiknya. Artinya masih floating loss. Kalau nggak ada naik masih ya. Floating. Masih floating. Ya, masih floating. Apakah ya. profitnya otomatis masuk ke dalam akun? Iya, masuknya ke dalam akun Binance. Seperti itu Kak Adila. Jadi kalau misalnya nggak ada naik, mungkin Anda perlu konsultasi sama sponsornya, tanya, kok bisa nggak ada naiknya, ini kenapa? Nah, biasanya dia akan cek, biasanya kelihatan koinnya berapa, masih floating loss, biasanya seperti itu. Tapi kalau nggak floating loss, kalau dia sering jual beli, biasanya profit kok naik kok daripada modalnya. Biasanya dari spot itu naik gitu. Ya, mungkin juga dari 1-2 hari ini ada maintenance ya Pak, maintenance. Jadi mungkin di revenue profit daily-nya itu memang nggak bisa buka. Tapi kemarin Pak, tapi sekarang udah bisa, nggak ada masalah. Ya, mulai tadi sore sudah bisa. Oke, kita lanjut lagi Pak. Ini ada dari Marlin. Kalau mula-mula masuk copy trade, bagaimana caranya Pak untuk pindah jadi manual supaya tidak ada potongan fee 1%? Oke. Ya. Mula-mula masuk copy trade, caranya gimana pindah jadi manual? Caranya di cancel sync dulu, Pak. Di cancel ya, cancel sync. Cancel sync, terus kemudian semua koin yang masuk copy trade di one shot semua. Ini juga berlaku bagi orang yang ingin pindah copy trade. Ya, kalau supaya tidak ada potongan fee 1%, artinya Anda harus setting sendiri. Anda nggak ikut copy trade. Ya kan? Kalau Anda sabar, ya Anda pilih one shot. Anda nggak cut loss. Kalau Anda nggak sabar, biasanya gatel, mencet sell, cut loss. Nah, itu semua pilihan di tangan Anda. Mau cut loss atau mau menunggu. Nah, itu aja, Kak Marlin. Yes, caranya pindah jadi manual seperti itu, ya.
Oke. Ya, tinggal di cancel aja, synchronize-nya bisa setting-setting sendiri manual. Cuma ya harus sabar ya. Kalau Ya. enggak tangannya gatel mau suka cut loss. Ya, ini Pak Nirwan mengucapkan terima kasih ya. Terima kasih kembali Pak Nirwan. Pak Wayan Sunarsa, Pak, saya sudah gabung di Forsec Bus. Lalu ikut di Royal Key, apa tidak menimbulkan masalah? Ya. Ya, gimana ini Pak Indra? Apakah Ya, ada masalah saya apa tahu enggak? Pak, Forsage Pak. Forsage saya tahu, Forsage itu beda Pak. Ya, beda dengan Royal Q, jadi mau gabung dimanapun, Anda entah gabung di Forex, entah gabung di apapun, merek apapun, gabung di Royal Q pasti tidak akan menimbulkan masalah Pak, karena berbeda. Itu aja, jadi nggak ada masalah Pak. Ada ikut Ya. di berbagai macam platform, terus Anda ikut Royal Q, pasti tidak ada masalah Pak, betul? Ya, beda platform ya Pak ya? Betul. Ya. Oke, kita lanjut lagi Pak. Ini ada dari Pak Uji Prihanto. Kalau mau WD dari USDT-nya apa dari koin-koinnya Pak? Oke, pertanyaannya Silakan. bagus nih. Kalau WD Pak, biasanya dari USDT Pak. WD itu biasanya dari USDT. Jadi USDT itu yang paling bisa kita cairkan secara cepat karena banyak orang yang membutuhkan, karena USDT itu sebetulnya koin yang merepresentatifkan US dollar. Jadi dia stable coin. Jadi kita biasanya mencairkannya via USDT, Pak. Itu aja. Kalau koin-koin biasanya koin yang bisa dicairkan itu BUSD, kemudian BTC, BNB itu ada Pak di Binance. Itu juga bisa dicairkan. Ada yang menerima juga di peer-to-peer, Pak. Seperti itu. Jadi kalau mau WD lebih baik dari USDT, fleksibel, mau dipindah ke Indodax, mau dipindah ke toko kripto, mau dicairkan lewat peer-to-peer-nya dari Binance juga bisa. Bebas, Pak. Seperti itu. Ya, Oke? ya jadi banyak sekali pilihan ya Pak Puji untuk pencairannya dan juga sangat cepat, peer-to-peer itu cepat sekali. Ya. Sebentar Pak, saya coba mute dulu, ini ada yang oke. Dari Pak Ketut. Ya, ini Pak Anggir maksudnya apa ya Pak Anggir? Berapa layar Pak? Mungkin bisa unmute, bisa bertanya langsung Pak Anggir. Oke, Pak Anton, Balikpapan siap. Terima kasih kembali Terima Pak kasih Anton. Pak Anton. Ya, ini Bu Adila juga terima kasih ya. Terima kasih kembali Bu Adila. Semoga cuan tumpah-tumpah bersama Royal Key. Ini ada pertanyaan Pak dari Andreas. Kalau copy trade di top profit, apa selalu harus monitor Pak pergerakan koin untuk siap-siap tambah modal untuk menghindari floating loss karena bearish? Nah ini Pak Indra. Waduh, pertanyaannya bagus nih. Bagus Kalau ini, copy Pak. trade di top profit, ya teman-teman ya, kalau Anda nggak mau selalu monitor, Anda harus sediakan total capital Anda itu Anda main 1%. Jadi Anda harus menggunakan yang ini, teman-teman. Kalau di top profit itu kita pakai yang ini. Bentar. Circle-nya kan top profit kan? Oke. Nah, Anda harus gunakan yang paling kanan, teman-teman. Kalau Anda nggak mau sentuh-sentuh bisa. Anda kalau misalnya mau main 10 koin misalnya gitu, Anda harus sedia 10.000 US, teman-teman. Itu Anda biarkan aja, biar jalan sendiri. Setiap saat akan create profit. Tapi ingat, jangan lupa tetap harus sediakan fuel ya, teman-teman. Kalau nggak monitor fuel ini yang bahaya, karena robot bisa nggak bekerja gara-gara dia nggak ada bensinnya. Jadi kalau Anda mau biarkan, itu Anda tinggal ikut yang paling kanan, super bearish. Anda siapkan capital itu, teman-teman. Ya, kalau Anda masih di sideway, itu Anda perlu monitor. Sekali-sekali lihatlah gitu. Kondisi koin ini lagi turunnya seperti apa gitu. Kalau di bearish pun juga Anda sekali-sekali lihat gitu. Jadi nggak bisa totally nggak dilihat, itu nggak bisa, teman-teman. Jadi saya sarankan kalau copy trade Anda tetap ikuti aja, Anda tetap lihat aja gitu, teman-teman. Ya. Jadi saya sarankan Anda selalu monitor. Jangan sampai Anda nggak monitor, teman-teman. Jadi ini mungkin saya mau share screen dulu ya. Share screen. Oke, ini tadi belum saya screen. Kalau Anda mau ini circle-nya top profit ya, teman-teman ya. Kalau Anda pengen nggak terlalu lihat, ya Anda harus sediakan yang ini, super bearish trading capital ini, yang super bearish. Jadi $1.000 ini untuk satu koin dengan first buy amount-nya $10, teman-teman. Ya, jadi
Yang paling kanan. Karena apa? Paling kanan ini sudah benar-benar mengcover sekitar 60%, teman-teman. Penurunan 60%. Covernya seperti itu. Ya, dan ini memang pengcoveran 60% itu benar-benar floatingnya low. Seperti itu. Jadi Anda nggak usah lama-lama nunggu kembali. Ini cepat sekali kembalinya, teman-teman. Karena low floating. Ya, tapi syaratnya Anda harus sedia capital agak besar. Seperti itu, ya. Jadi itu jawaban saya untuk Pak Andreas ya. Kalau di CT Top Profit sebetulnya sih bearish aja yang sekitar satu koin $10 untuk capital $500 ini, Anda punya $500 ini aja, walaupun Anda nggak nambah, itu sebetulnya cepat sekali kok market kembali, kecuali memang marketnya drop terus dan lama. Jadi nggak masalah, tetap harus sekali-sekali dilihat. Itu ya jawaban saya Pak Andreas. Oke. Oke, mantap Pak. Pak Andreas, semoga mendapatkan jawaban. Ya, ini oke Bu Diana, terima kasih kembali. Pak Marlin, cara hapus sinkronis bagaimana Pak? Oke, cara hapus sinkronis gini Pak. Ini tadi sebetulnya udah ditanyakan, tapi saya praktekkan aja Pak. Ya. Kalau saya mau stop sinkron, saya tetap harus masuk ke circle-nya Pak. Seperti ini. Ke top profit seperti ini kan lagi sinkron Pak. Nah saya pencet gini, saya pencet cancel sync Pak. Are you sure to cancel? Anda pencet confirm, di cancel Pak. Ya, hapus sinkronis di cancel dulu, habis di cancel, ya, Anda masuk ke koinnya masing-masing Pak. Koin seperti ini kan lagi sinkron Pak. Anda masuk ke kuantitatif, koinnya semua di one shot Pak. Ini one shot, seperti itu, ya kan? Terus kemudian ini di one shot, nah seperti itu. Jadi posisinya jadi seperti ini Pak, one shot. Tapi sementara ini masih sin strategi. Setelah dia selesai one shot, dan Anda sudah cancel strategi, dia akan lepas strateginya Pak. Ini saya kembalikan ke cycle. Contohnya seperti itu. Oke, siap Pak. Ini kayaknya pertanyaannya agak teknis nih Pak. Pak Puji, cara mindahin ke USDT gimana Pak? Ya, dijual aja koinnya mungkin jadi USDT ya Pak ya? Nah betul, cara mindahin dan koinnya dijual Pak. Ya, dijual Pak. Jadi seperti ini di sell. Ya. Contoh ini Matic ini. Saya mau jadikan USDT, koin yang $70,5 itu saya tinggal pencet buy, pencet sell. Tinggal sell 100% ya. Sesuai market price, ya, otomatis akan jadi USDT ya. Ya, akan jadi USDT. Oke Pak, kita lanjut Pak. Pak Julianto Fernando, gimana cara ke copy trade ya? Soalnya saya biasanya atur manual, boleh ajari caranya. Ini Pak Indra, gimana cara sinkronnya ke copy trade Pak? Oke, Pak Julianto ya Pak. Cara copy trade tinggal mudah Pak, ke circle, tinggal Anda pilih Pak copy trade-nya Pak. Atau Anda kalau sudah tahu tinggal search saja. Seperti ini, mau ke Auto Sultan, tinggal pencet Auto Sultan. Nah, di Auto Sultan ini sudah dilihat kan, dia money manajemennya seperti apa Pak? Nah ini, $350 untuk satu koin $10. Nah, seperti ini Pak. Nah, Anda bisa lihat masing-masing. Ini contohnya Auto Sultan, teman-teman. Kalau di QQ Circle ada lagi, tinggal Anda search di sini. QQ Circle. Search. Nah, ini keluar, teman-teman. Nah, Anda tinggal bisa baca-baca. Butuhnya berapa persen, how many coin to sin with my capital. Kelihatan di sini. Ya kan? Seperti tadi yang Pak Darman, apa namanya Pak? Crypto Bull. Iya, bukan. Yang tadi yang bisa 100 itu. CryptoCalf Pak. CALF. Coba kripto gini, nanti kan harusnya keluar semua. CryptoCalf. Iya. Nah itu yang atas itu Pak. Iya. Nah ini semua ada telegramnya, ada apa, Anda bisa ikuti semua teman-teman. Anda tinggal ikuti aja. Ini modal 100 bisa ini Pak. Nah modal 100 bisa ya, Anda bisa ikuti, Anda bisa coba. Karena strateginya masing-masing beda-beda teman-teman. Gitu ya. Oke. Ya Pak Andreas, terima kasih Pak. Ya sama-sama Pak Andreas. Salam cuan. Salam cuan tumpah-tumpah ya. Tumpah-tumpah. Ini dari Ibu Nia Cing Cing. Super bearish maupun sideway. Bedanya apa Pak strategi yang kita pilih untuk koinnya? Ya ini Pak, karena kadang ada 3 table ini Pak. Nah ya ini, jadi ini pertanyaannya untuk top profit kelihatannya ya. Iya betul Pak. Jadi ini Anda lihat ya, the strategy for bearish market ya. Solo floating loss and profit will reach depend on market. Ya, circle ini hanya untuk orang yang menginginkan low floating dan siap untuk inject capital ketika diperlukan.
tolong dilihat first buy amount dan marketnya, apakah market sideways up, bearish or super bearish, Anda yang pilih. Do with your own risk, ya. Distable for FBA 10 USDT. Artinya gini teman-teman, sewaktu kondisi market ini hanya sideways dan uptrend, ya, ini namanya bullish, ya, kondisi bullish. Anda itu cuma perlu sediakan ini teman-teman, nggak perlu banyak-banyak. Satu koin $350 sama, seperti Auto Sultan. Kalau Anda punya $1.050, Anda bisa main 3 koin $10. Kalau Anda punya 2.100, Anda bisa main 6 koin $10. Nah, seperti ini. Jadi kondisinya Anda bisa seperti ini. Tapi kalau ternyata kondisinya itu marketnya lagi turun, short, ya seperti kemarin itu dia marketnya masuk ke bearish. Ya, turunnya antara 20 sampai 30%. Anda itu sebetulnya harus siapkan tambahan per koin tambah $150. Tadi kan 350 kan yang di atas, tambah $150. Kenapa? Untuk menjaga market ini. Jadi dia bisa cover sampai 50 kedalaman. Jadi untuk top profit itu covernya sampai 100 dip. Sampai maksimal, teman-teman. Jadi kalau ternyata marketnya turun sampai 50-60%, Anda perlu sediakan plus $500 lagi, yang $1.000 ini gitu, untuk per koin. Gitu. Jadi masuknya super bearish, bearish maupun sideways, bedanya apa? Ini strategi yang sebetulnya bedanya di market. Kalau marketnya sideways up, mendulang cuan, ya Anda cukup segini aja. Kalau marketnya bearish, Anda tambah 150. Marketnya super bearish, 2 kali lipat. Nah, seperti itu. Untuk Kania ya, ini bedanya. Mungkin bisa paham ya. Jadi bedanya kita harus sediakan capital lebih sewaktu kondisi market tertentu. Tapi kalau ternyata nggak mau sediakan capital juga nggak apa-apa, cuman floating gitu aja. Biasanya cepat kembali kok juga. Walaupun ada sedia 350 gini, Anda nggak tambah modal pun ya floating. Tapi floatingnya, kalau biasanya floatingnya kecil, jadi lumayan gede dikit. Biasanya floatingnya cuma 1-2% atau 3%, bisa-bisa floatingnya antara 5-10%. Tapi setelah market kembali, ya floatingnya jadi kecil lagi. Semua kan tergantung market gitu, Kak Nia ya. Oke? Ya. Yes, mungkin itu bisa membantu ya. Ya, semoga menjawab. Oke Pak, kita batasi 2 pertanyaan ya Pak ya. Boleh. Wah, waktu juga sudah banyak. Iya, Pak Indra ini semangat sekali, luar biasa Pak Indra. Ya, ini dari kita batasi 2 pertanyaan lagi. Boleh. Ini dari Pak Iwan Wayudi. Sebentar Pak, saya coba mute dulu. Pak, setiap profit yang kita dapat apakah sudah bersih, sudah dipotong oleh robot? Berapa persentase pembagiannya antara investor dengan robot? Kemudian apa hubungannya dengan bahan bakar? Mengapa robot tidak bisa bekerja tanpa bahan bakar? Terima kasih. Silakan Pak Indra. Pertanyaannya bagus, mendasar ya. Jadi gini, setiap profit yang kita dapatkan apakah sudah bersih? Jawabannya, profit yang di revenue ini masih profit gross, profit kotor. Profit ini didapatkan 100% akan masuk ke Binance Anda. Jadi seperti yang kita lihat yang di atas ini, ya, ini $7, ini masuk ke Binance kita $7. $160 ini masuk ke Binance kita semua. Jadi ini profit gross. Ya, profit kotor. Ini yang masuk ke Binance kita. Belum dipotong oleh ini teman-teman. Nah, di sini kita dipotong teman-teman. Dipotong setiap kali transaksi ada strategi fee, fuel fee, ini bayar strategi fee sama fuel fee teman-teman. Ya, jadi kita itu harus menghitung sendiri. Ya, take home pay-nya berapa? Ya ini dipotong semua. Jadi itu tadi yang ada di revenue itu masih profit kotor, ya kan? Kemudian apa hubungannya dengan bahan bakar? Kalau kita nggak isi saldo di sini teman-teman, tidak ada USDT, tidak ada dolar di dalamnya. Kalau habis, ya otomatis robot stop, nggak bekerja. Karena robot kan harus mengambil 20% berupa full fee. Kalau full fee-nya ini nggak diisi, robot stop bekerja, sehingga kita nggak bisa take profit, nggak bisa melakukan apa-apa. Jadi robotnya itu tidak melakukan action apa-apa. Maka kita perlu isi namanya fuel fee. Itu hubungannya dengan bahan bakar. Pembagiannya 80-20. Jadi contoh nih, ini tadi ada profit, ya revenue detail. Kita lihat profit terakhir di sini dari penjualan Ethereum. Ya, Ethereum profit amount-nya 0,202. Nah, itu 20% dari 0,202
itu adalah ini teman-teman. 20%-nya diambil dari sini. Ini. Fuel fee ini yang di atas 0,04. Itu 20% dari 0,2 dolar. Ini dipotong langsung di wallet-nya Royal Q. Jadi ini hubungannya sangat erat ya, Kak Iwan ya. Jadi Anda perlu sedia US dollar. Kenapa kok ini US dollar saya banyak di sini? Karena ini mainnya 14.000 US. Nah, ini sisa 7.000 kan? Nah, sisa 7.000 mainnya 14.000 US, sekitar 200 juta. Makanya profitnya per hari bisa seperti ini. Kemarin dapat 302 dolar. Ini profitnya lagi tinggi-tingginya. Ini bisa berapa? Hampir 2% ya udah ya. Hampir 2%, saya belum kalkulasi. Hampir 2%. Hampir 2% sehari. Makanya profitnya ditentukan oleh market. Bisa 1% per hari, bisa lebih. Bisa kurang. Nah, seperti itu. Tapi selama ini lebih terus. Gitu ya. Oke, Kak Iwan, mungkin ini bisa membantu ya. Ya, betul sekali. Oke. Karena kalau robot kan nggak bisa ambil uang kita yang ada di Binance, jadi kita diminta untuk siapkan bensin di walletnya Royal Key. Ya. Gitu, Kak Iwan Wahyudi. Semoga menjawab, Kak Iwan. Oke. Dari Ini Pak pertanyaan terakhir ya. Satu lagi Pak, pertanyaan terakhir Pak. Oke. Pak Julianto Fernando, terima kasih ya, sama-sama Pak. Ini dari Bu Rahma Pak, ini pertanyaan terakhir. Kalau ternyata fuel fee-nya habis, cara depositnya gimana Pak? Nah, silakan Pak Indra. Ini kebetulan saya masih buka ya. Nyambung ini Pak. Kalau fuel fee-nya habis, Anda perlu buka Demind ini, teman ya. Demind, kemudian Anda perlu masuk ke aset ini, teman-teman ya. Oke, Anda pencet yang aset, Anda pencet aset. Nah, di aset ini ada yang namanya deposit, teman-teman. Ini, deposit ya. Tinggal Anda pencet deposit ini, teman-teman. Nah, nanti akan ada address seperti ini, TRC20. Ya, TRC20 berbentuk USDT. Anda ingat ya, ini USDT. Network-nya chain TRC20. Artinya Anda perlu kirim ke address ini. Cara kirimnya gimana? Tinggal Anda copy address. Setelah itu Anda tinggal buka Binance Anda, ya kan? Binance Anda tinggal masuk ke USDT Anda di sini. Masuk ke wallet, masuk ke spot ya teman-teman ya. Jangan lupa ya. Masuk ke wallet. Masuk ke wallet, ya oke. Terus kemudian Anda masuk ke spot ya, ini di clear, oke. Ya, Anda masuk ke USDT ini teman-teman. Ya, USDT pencet. Posisi USDT ini Anda withdrawal. Tinggal Anda masukkan ya address-nya yang tadi di copy. Di paste. Nah, ini address-nya tadi kan. JS ini kan tadi address-nya ini ya. Ini. Oh, sorry. Oke. Mungkin ini panjangnya ini. Bentar. Nah, ini saya paste di sini. Oh, benar. Belakangnya 72E. Sorry ya, kita lihat ya belakangnya. Bentar ya. J2E ya. Nah, jadi ini address-nya seperti ini. Kemudian network-nya tinggal dipilih. Network-nya jangan lupa, jangan keliru ya. Tron TRC20. Arrival time kurang lebih 2 menit. 2 menit kurang lebih masuk, di confirm. Nah, tinggal Anda kirim berapa dolar. Contohnya mau kirim $100. Contoh. Ya. Oke, $100. Ingat, kalau $100 Anda akan kena network fee $1. Jadi kena ongkos kirim $1. Ya. Tinggal Anda pencet withdrawal. Begitu withdrawal akan terkirim ke wallet Royal Q Anda. Sesimpel itu, teman-teman. Anda tinggal withdraw USDT Anda. Ya, koin USDT Anda. Tapi posisinya di wallet spot. Itu akan nanti masuk ke wallet di sini, teman-teman. Akan menambah deposit Anda di sini. Cuman itu memang teknis sih. Tapi nanti Anda juga bisa tanya ke sponsor Anda. Ya, Pak Darmawan ya. Mungkin penjelasan saya betul sekali. Cukup jelas nih. Cukup. Luar biasa Pak Indra. Cukup jelas sekali. Ya, sampai saat ini masih ada 80 teman-teman yang masih bertahan bersama kita Pak. Jadi luar biasa malam hari ini. Sama-sama kita sharing pengetahuan, sharing peluang tentang Royal Key ini. Nah, bagi teman-teman yang belum bergabung nih, nggak usah pikir banyak-banyak, langsung aja hubungi pengundangnya, tanyain gimana saya mau aktivasi, gitu. Ya, oke. Jadi terima kasih pada teman-teman yang masih bertahan. Kita foto dulu, Pak. Ya, sebelum kita akhiri, kita foto dulu ya, teman-teman.
mungkin bisa Darmawan kita- bisa share copy screen, Pak. nggak bisa Pak, saya pakai laptop Pak. Oh, pakai laptop bisa di capture screen nggak? Atau saya yang capture nih? Oh ya Pak Indra aja deh, Pak Indra. Bentar. Ini mesti di off-kan dulu. Kita buka buka kamera ya. Buka kamera, Bentar. kita Ini kok foto untuk dokumentasi. ini punya Pak punya Pak Darmawan kena pin ya? Di pin ya? Bentar. Enggak Ini ya? Pak, Enggak ya? enggak. Di layar Ya. saya kelihatan wajahnya Pak Darmawan aja, soalnya. Oh gitu ya, saya nggak ada Bentar, pin saya loh. view dulu. Oke, view. Uh-uh. Bentar. Kita open ya, semua teman. Ini Ya. oke, galeri. Siap, ada Yes. 3 halaman nih. Oke, kita capture ya, teman-teman. Ya, buka video Oke, kita wah, dokumentasi. ada yang kecil juga anak. Karis, oke, saya Karen. capture 1. Bentar, saya save dulu. Capture screen, bentar. Oke. Ini gimana ini caranya capture? Bisa, Pak. Bentar. Sorry. Saya capture dulu 1. Bentar ya, saya capture dulu. Ini gimana yang caranya capture nih? Pak, saya nggak bisa capture nih. Saya saya foto aja deh. Ya, foto Pak, pakai kamera. Oke. 1. Oke, halaman pertama. Ya. Saya nggak pakai Mac sih. Halaman kedua. Oke. Halaman ketiga. Oke, sudah deh. Ya. Oke, terima Oke, kasih. semua thank you very much ya. Semua Thank ya. you. Sukses Salam semua. sukses. Semoga Anda semua Salam cuan. cuan. Yang penting Halo, juga salam ya. sehat. Ya, Terima salam kasih cuan atas semua yang bertubi-tubi. bertahan. Oke. Selamat malam. Selamat malam. Mantap.